Salam, saudaraku yang diberkati Tuhan, bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo. Kembali menemani Anda dalam belajar sekolah Sabat di pelajaran yang ke-6. Pelajaran sekolah Sabat pelajaran ke-6 berjudul Kasih Allah yang Penuh Keadilan. Dari pelajaran ini kita akan bagi menjadi 3 bahagian penting. Yang pertama, ajaran ilah-ilah. Yang kedua, ajaran ilahi. Yang ketiga, penerapan terhadap kasih Allah yang penuh keadilan. Mari kita langsung masuk ke poin yang pertama. Ajaran ilah-ilah. Pelajaran Sabat petang dan juga pelajaran hari Minggu mencatat dari kitab Ulangan 32:17 dan 1 Korintus 10 ayat 20 dan 21 mencatat bahwa ajaran ilah-ilah itu berubah-ubah, ya. Hari ini dan besok berbeda. Kemudian tidak bermoral. Kalau tidak bermoral maka terjadilah tindakan kriminal. Kemudian tidak dapat diprediksi. Kita tidak bisa memprediksi apakah dia baik atau tidak. Kadang dia baik, kadang juga jahat. Kemudian pemerintahan yang kejam yang mengorbankan anak-anak. Pemerintahan ilah-ilah ini kejam. Bahkan ada yang mengorbankan anak-anak mereka untuk menyembah ilah-ilah itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, berbeda dengan ajaran ilahi. Ajaran ilahi dicatat dalam kitab Maleakhi 3:6 bahwa Tuhan tidak pernah berubah, ya. Tuhan itu tidak pernah berubah. Hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya Dia tidak pernah berubah. Mengapa? Karena Dia memang Allah yang kekal. Allah yang kekal yang selalu memberikan kasih-Nya kepada manusia. Dan juga dikatakan Mazmur 35 ayat 5, Ia senang kepada keadilan. Yeremia 9 ayat 24, Allah menunjukkan keadilan, kasih setia, dan kebenaran. Mazmur 89 ayat 15, keadilan dan hukum tumpuan tahtanya. Itu sebabnya Dia tidak pernah berubah. Pemerintahannya juga tidak berubah. Karena pemerintahannya itu berdasarkan keadilan dan juga hukum. Kemudian dikatakan Mazmur 29 ayat 16, Tuhan itu benar, tidak ada kecurangan padanya. Lalu Ulangan 32 ayat 4, segala jalannya adil, Allah yang setia dan tidak ada kecurangan. Zefania 3:5, Tuhan adil, tidak membuat kelaliman. Kemudian Yakobus 1:13, Allah tidak pernah dicobai oleh yang jahat. Kemudian dikatakan dalam Keluaran 32:14, menyesallah Tuhan karena malapetaka yang telah direncanakannya atas umatnya. Ini bukan menunjukkan bahwa Dia berubah, tetapi memang Dia adalah pencipta, Dia adalah pemilik bumi dan segala isinya, maka layaklah Dia surut dari amarahnya bila orang-orang yang jahat itu telah bertobat dan kembali kepadanya. Jadi bentuk kata penyesalan di sini bukan artinya berubah-ubah, tetapi memang benar karena dorongan kasih-Nya itu kepada manusia, maka surutlah amarahnya itu. Karena Yesus kita juga tetap sama. Dahulu, hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Ibrani 13 ayat 8 mengatakan, Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Kembali, Yeremia 18 ayat 6 dan 7 mengatakan, ada kalanya Allah akan mencabut, ada kalanya Allah akan merubah, dan ada kalanya Allah akan membinasakan. Mengapa Allah melakukan hal ini? Karena Dia adalah kasih. Intinya sekali lagi garis bawahi, Allah adalah Allah yang kasih. Dia mau manusia itu tidak mati dalam kebinasaan. Itu sebabnya kadangkala amarahnya itu, murkanya itu surut oleh karena pertobatan manusia itu. Mari kita lihat penerapan bagian yang ketiga. Apa penerapan tentang kasih Allah yang penuh keadilan? Kita boleh baca Matius 5, yaitu mengasihi Tuhan, hidup nyaris sempurna. Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita harus menuruti perintah-Nya. Apabila engkau mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Jadi, penerapan dalam kehidupan kita, kita harus mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintah-Nya, maka itu akan mengantar kita kepada kesempurnaan.
walaupun kita tidak sempurna seperti Yesus, tetapi kita akan disempurnakan oleh kasih karunia Tuhan. Kemudian Hosea 12 ayat 7, berbaliklah kepada Allah, peliharalah kasih setia dan keadilan. Inilah bentuk penerapan kita terhadap kasih Allah yang penuh keadilan. Kemudian Yesaya 25 ayat 1, meninggikan dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Lalu yang terakhir Mika 6 ayat 8, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati. Pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran ke-6, menghimbau bahwa Allah yang kekal adalah Allah yang patut kita sembah, yang selalu memberikan kasih karunia-Nya, keadilannya kepada orang-orang yang datang kepadanya. Demikian pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran ke-6. Saya Pendeta Arista Karo-Karo, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.